wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailiatul Noviroh dengan NIM 222-303-101-133. Di sini saya akan membuat video metodologi keperawatan pada tahap pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak. Jadi, Selamat siang. siang Mbak. Dengan nama Mbak siapa ini? Mbak Sri. Mbak Sri. Tempat tanggal lahir Mbak? Di Medan 21 November 2003. Oh, 2003. Keluhan utamanya? Sakit perut, terus pusing, lemas gitu Mbak. Lemas. Penyakit yang pernah diderita sama Mbak Sri apa ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin keluarganya juga punya kayak riwayat penyakit gitu. Nggak ada. Ada. Punya alergi Mbak? Nggak. Ya sudah, kalau gitu saya tensi dulu ya Mbak ya. Jadi, Misi Mbak. ya. Oh, ternyata tekanan darahnya rendah Mbak Sri, 90/60. Mbak Sri kayaknya kurang cairan ini. Ini Mbak, saya periksa desnya dulu ya. Iya. Misi ya Mbak. Sudah Mbak. Mbak sih porsi makannya biasanya berapa emang? Untuk sekarang sedikit Mbak. Sedikit ya? Ya, kemarin 3, cuma sekarang sedikit. Soalnya saya kalau makan sekarang tuh langsung kayak BAB gitu Mbak. Oh, langsung keluar ya Mbak Iya. ya? Walah, iya. Emang Mbak sih makan apa? Pedes sih Mbak. Pedas. Ya, kayak Kapan terakhir makan pedas? kemarin. Oh, kemarin? Iya. Walah, iya. Minumnya minum apa? Es dawet Mbak. Oh, es dawet. Walah. Oh iya, itu tadi udah diperiksa ya Mbak ya. Dan ternyata Mbak Sri ini penyakitnya ini sebenarnya bukan penyakit, apa ya, cuma sekedar sakit aja kayak diare gitu. Dan pantangannya Mbak Sri sebaiknya jangan minum yang bersantan dulu ya, terus jangan makan yang pedes-pedes, terus banyakin makan buah aja, kayak yang berserat gitu pokoknya. Mbak Sri pastinya ngerti kan kalau orang diare itu kayak apa gitu pantangannya ya. Ya sudah, kalau gitu Mbak Sri nanti
ambil obat di bagian ruang obat ya. Iya. Terus kalau misalkan Mbak Sri masih belum sembuh, Mbak Sri bisa datang periksa lagi ke sini untuk ngecek ini sakitnya berkelanjutan apa enggak gitu ya. Sudah Mbak Sri, kalau gitu Mbak Sri semoga cepat sembuh, dijaga kesehatannya, mamnya juga dicegah dulu ya biar cepat sembuh. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah melihat video pada tahap pengkajian. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pada tahap intervensi. Yang isinya di sini ada data dengan subjektif, pasien mengatakan nyeri pada perut dan badan terasa lemas. Untuk objektifnya tekanan darahnya 90/60 dan bising ususnya hiperaktif ya teman-teman. Untuk kategorinya ada subkategori yang isinya nutrisi dan cairan. Mayor objektifnya defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Minor subjektifnya nyeri. Minor objektifnya bising usus hiperaktif. Untuk etiologinya iritasi gastrointestinal. Yang selanjutnya yaitu ada masalah keperawatan. Yang isinya yaitu diare berhubungan dengan iritasi gastrointestinal ditandai dengan bising usus hiperaktif. Untuk luarannya ada luaran utama yang isinya eliminasi fekal, luaran tambahan, tingkat nyeri, status cairan, eliminasi fekal dengan kriteria hasil kontrol pengeluaran feses dengan skor 2, keluhan defekasi dan lama sulit dengan skor 4, urgensi dengan skor 4, nyeri abdomen dengan skor 4, konsistensi feses dengan skor 5, frekuensi defekasi dengan skor 5, peristaltik usus dengan skor 5. Yang terakhir yaitu pada tahap intervensi, yang isinya ada manajemen nutrisi, observasi, identifikasi alergi, terapeutik, isinya yaitu berikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan berikan suplemen makanan jika perlu. Untuk kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan untuk mix pereda nyeri jika perlu. Sekian presentasi untuk analisis data pada tahap intervensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk ya Mbak ya. Ini pasien yang namanya Mbak Sri itu ya? Iya. Oh iya ya. Keluarnya apa Mbak kemarin Mbak? Diare ya kalau nggak salah ya? Diare ya. Sekarang saya tensi dulu Mbak. Ini tekanan darahnya udah naik apa belum nih? Dan nyegah apa belum Mbak kemarin ya Mbak? Sudah nyegah apa belum? Sudah. Kemarin kan tensinya 90/60 ya? Iya. Masih rendah kemarin soalnya. Tekanan darahnya sekarang udah normal Mbak, 120/60 udah normal. Kemarin kan diare ya Mbak ya?
Nah, sebentar saya cek dulu bising ususnya Iya. masih hiperaktif apa belum ya. Oh, alhamdulillah sekarang bising ususnya udah normal lagi. Daripada kemarin masih banyak kayak kurang normal kemarin pas dicek. Nah, untuk yang selanjutnya Mbak Sri kan kemarin katanya BAB-nya itu kan kayak cair gitu kan, kayak lembek. Nah, sekarang pas habis dikasih obat kemarin Mbak Sri gimana perkembangannya? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Nah, Membaik ya sudah Mbak ya? mulai padat. Dan mulai padat ya Mbak ya, Mbak fesesnya ya, alhamdulillah. Nah, untuk keluhan defekasinya itu kan kemarin Mbak Sri ngomong kayak dalam 24 jam itu kan lebih dari 3 kali. Nah, yang sekarang gimana Mbak? Udah normal lagi apa enggak? Sudah normal lagi. Nah. Normal lagi ya? Iya. Udah sering bolak-balik kamar mandi apa enggak Mbak? Masih suka kebelet? Enggak, sekarang ini sudah enggak terlalu Udah- kebelet banget. Udah jarang juga ya? Jarang ke kamar mandi. Alhamdulillah. Ininya perutnya masih nyeri apa enggak? Sudah tidak ada rasa nyeri. Udah enggak ada rasa nyeri ya Mbak ya? Kemarin obatnya diminum secara rutin apa enggak Mbak? Iya, secara rutin. Rutin ya kemarin ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sekarang kan udah normal semua nih, udah ada perkembangan setelah dikasih obat kemarin yang saya kasih itu. Nah, sekarang Mbak Sri bisa melakukan pengobatan lanjut di rumahnya sendiri dengan caranya Mbak Sri sendiri ya. Nanti Mbak Sri pokoknya jangan sering makan pedas sama yang bersantan, nggak apa-apa makan, tapi nggak boleh sering-sering dalam sekejap itu gitu ya. Terus banyakin juga minum air putih ya Mbak Sri ya. Yang buah-buahan gitu ya. Iya. Misalkan nanti Mbak Sri masih ngerasa kayak kambuh lagi sakitnya, Mbak Sri bisa pergi ke sini. Tapi dimohon ya Mbak Sri ya untuk dijaga kesehatannya ya. Soalnya sekarang itu musim banget Mbak diare ya. Pokoknya Mbak Sri harus jaga kesehatan, terus obatnya juga diminum secara rutin ya Mbak ya. Iya. Ya sudah kalau gitu, terima kasih Mbak Sri. Iya. Mbak Sri semoga cepat sembuh. Pokoknya obatnya diminum secara rutin, makanannya juga dijaga, banyakin minum air putih, terus buah-buahan, terus makanan yang berserat pokoknya ya. Iya. Sudah kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak Sri ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat video pada tahap implementasi tadi, kita sekarang berpindah pada tahap evaluasi, yakni di mana tahap ini adalah tahap terakhir. Nah, di sini ada untuk masalah keperawatannya, yaitu diare, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan ditemukan data kontrol pengeluaran fesesnya dengan skor 2, keluhan defekasi dan lama sulit dengan skor 5, urgensinya dengan skor 4, nyeri abdomennya dengan skor 4, konsistensi feses dengan skor 5, frekuensi defekasi dengan skor 5, peristaltik usus dengan skor 5. Nah, tadi kan pada tahap untuk implementasi kan kita waktu itu kan ada jamnya nih waktu pelaksanaan. Nah, di sini itu jamnya itu dilaksanakan pada jam 12 dan tanggalnya pada tanggal 25 November 2022. Dan untuk evaluasinya di sini ada subjektif yang isinya klien mengatakan tidak diare lagi, klien mengatakan BAB secara normal lagi, dan klien mengatakan badan sudah tidak lemas lagi. Objektifnya, tekanan darah pasien kembali normal, bising usus pasien kembali normal,
Assessment, masalah teratasi sebagian, dan planningnya lanjutkan intervensi 1, 2, 3, dan 4, sampai 5.